Sampean hidup di era apa? 6.000 yang tahun yang lalu itu era zaman kerajaan. Kerajaan apa itu? Atlantis. Mobil itu di zaman itu bisa terbang. Berarti kehidupan di sana itu di zaman dulu itu benar-benar amat canggih ya. Canggih sekali. Berarti di zaman sekarang ini nggak ada apa-apanya loh. Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sahabat Raja Wali Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Raja Wali Nusantara. Nah, kali ini kita lagi-lagi akan membahas tentang IKN atau perpindahan ibu kota Republik Indonesia ini dari Jakarta ke Kalimantan sana. Yang kemarin lalu di konten sebelumnya sangat mengejutkan saya, dulu semuanya banyak yang terkejut, dimana ternyata perpindahan itu bagian dari era datangnya Satrio Piningit. Kali ini kita akan mencoba mencari tahu sisi gaib yang ada di sana. Sebenarnya tempat apakah itu? Kok juga banyak di media sosial itu ada yang melihat seperti kerajaan, ada yang melihat seperti peradaban era lama. Nah, lebih jelasnya kita akan coba menarik atau mengundang sisi gaib yang mengetahui situasi di sana, di IKN sana. Kita langsung saja. Siapa mas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau sang yang tercanggih, proses mediumisasi diprotek dari luar maupun dalam. Selain sang tidak ada bicara, seluruhnya tendang keras semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi tendang keras semuanya. Benteng sallallahu benteng dari jenis dan sekuat iblis yang ingin merusak proses mediumisasi yang mengganggu terus terpental ke neraka jahanam. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan perintah beliau sang yang nurcahing nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tolong dihadirkan yang bisa menceritakan situasi sisi gaib yang ada di tempat IKN atau ibu kota Nusantara sendiri. Dihadirkan sosok gaib yang ada di sana. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Saya persilakan hadir yang bisa mau menjelaskan tentang situasi yang ada di sana. Sallallahu alaihi sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan golongan apa? Sampean ini siapa? Monggo. Panjenengan sudah muslim? Oh, sudah muslim, alhamdulillah. Panjenengan dari golongan apa? Dari jin muslim. Oh, subhanallah. Ya, alhamdulillah panjenengan pernah hadir di sini. Berapa umur panjenengan? Dan hidup di zaman apa dulu? Hidup di zaman apa dulu? 6.000 tahun. Gimana? 6.000 tahun. 6.000 tahun. Sampean hidup di era apa? 6.000 yang tahun yang lalu itu era zaman kerajaan. Kerajaan apa itu?
Atlantis. Sallallahu alaihi wasallam. Atlantis itu bukannya dongeng. Ada. Berarti kerajaan Atlantis itu benar-benar ada. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Oh, berarti kerajaan Atlantis dulu itu benar-benar ada. Dan ada di Kalimantan sana. Sallallahu. Berapa besar kerajaan itu dulunya? Besar. Diibaratkan mencakup wilayah mana saja itu? Sekarang di air, di laut, jadi lautan. Di lautan. Sekarang banyak yang di lautan. Lah, emangnya dulu itu daratan atau lautan? Daratan. Daratan. Berarti dulunya itu semua daratan. Daratan. Lah kok bisa terjadi itu? Apa jadi laut itu? Bagaimana ceritanya itu? Prosesnya atau hal kejadian tersebut? Penduduknya sudah modern. Hah? Penduduknya sudah modern. Penduduknya sudah modern. Terus Dia lupa yang menciptakan. dia lupa yang menciptakan. Penciptanya. Terus Akhirnya kena azab kena azab. Azab dari Allah, dari sang pencipta. Sang Pencipta. Terus Akhirnya ditenggelamkan. ditenggelamkan. Tiba-tiba tenggelam atau terjadi suatu bencana atau bagaimana itu? Bencana hebat. Gimana? Bencana hebat. Bencana hebat. Ya. Terus memangnya di era itu secanggih apa atau semaju apa peradaban itu dulunya? Sangat canggih. Sangat canggih. Berarti kehidupan di Atlantis itu peradaban yang sangat maju ya, canggih gitu. Iya. Apa yang belum ada di dunia ini tapi di peradaban itu sudah ada? Pesawat terbang tanpa, sekarang itu apa namanya? Supir. Ya, enggak, yang membuat terbang. Yang membuat terbang. Pesawat. Enggak, Apa yang itu? buat terbangnya bukan pesawatnya. Enggak tahu saya. Ya apa ya? Apa? Itu loh yang dibuat berjalan. Berjalan. Mobil itu loh. Mobil. Yang buat di jalan mobil. Oh, mobil. Tapi terbang. Ya, bisa terbang Oh, bisa terbang. Tanpa roda. Tanpa itu loh yang buat jalan. Iya, roda itu namanya. Enggak itu. Apa? Mesin. Apa? Yang satunya yang buat menghidupkan mesin. Bensin. Ya, Tanpa bensin. Lah dengan apa itu? Kekuatan apa? Dan canggih apa ya kok bisa terbang tanpa apa itu bensin ya? Menggunakan bahan bakar apa itu? Nggak tahu. Berarti mobil itu di zaman itu bisa terbang. Berarti kehidupan di sana itu di zaman dulu itu benar-benar amat canggih ya. canggih sekali. Berarti di zaman sekarang ini nggak ada apa-apanya no? Sampai orang itu lupa dan merasa Sudah mampu sudah bisa buat menciptakan apapun. membuat apapun. Akhirnya Allah murka dengan mendatangkan bencana seperti itu, tenggelamkannya kerajaan itu, era itu ya, peradaban itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ada sangkut pautnya dengan negara kita ini
Republik Indonesia atau IKN yang dibangun di tempat itu? Ada. Apa itu? Sudah fase akhir zaman. Gimana? Sudah fase akhir zaman. Sudah fase akhir zaman. Maksudnya bagaimana? Dikembalikan ke sana lagi. Dikembalikan di era itu lagi. Era kejayaan itu. Kejayaan itu. Berarti di tanah ini atau di tanah Indonesia ini pernah ada peradaban yang sangat maju yang dinamakan Atlantis itu. Dan di situ lagi akan menjadi maju kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kan bahaya kalau hal itu yang terjadi lagi, kayak bencana-bencana itu lagi. Sudah resiko. Maksudnya resiko itu bagaimana? Sudah waktunya memang seperti itu. Zaman Atlantis ya. Subhanallah. Ternyata di tempat itu dulunya adalah era yang sangat maju, dan pindahnya ibu kota negara kita itu di situ karena memangnya dulu pernah ada atau pernah muncul suatu peradaban maju atau yang berjaya di situ seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tidak persis di tengah-tengah kota. Banyak air laut yang ada di dalam lautan. Iya. Ya kalau nggak salah saya pernah baca sih kerajaan Atlantis itu kalau nggak salah Jawa, Kalimantan, Sumatera ya salah. Itu dulunya gabung atau bagaimana ya? Iya, apakah memang seperti itu dulunya? Dulunya sekat-sekat. Gimana? Disekat-sekat dulunya. Disekat-sekat. Tapi daratan itu. Daratan. Sampai hancur lebur dengan adanya bencana-bencana itu. Bencana itu dulunya berupa apa? Air bah. Untuk menenggelamkan semua. Berarti dulu itu daratan kita itu sebenarnya bersatu ya, jadi satu. Karena adanya bencana itu sampai daratan terpecah belah menjadi kepulauan-kepulauan itu ya. Saya disebut Samudra Atlantik. Samudra Atlantik. Ada memang secara Samudra Atlantik. Masa Samudra Atlantik itu ada sambungannya dengan Atlantis itu? Enggak. Beda. Itu mungkin sebutan orang luar atau ya bisa jadi memang ada sambungannya ya, agak mirip sih. Nggak tahu. Nggak tahu sampai. Nggak tahu ya. Ya kalau kan lah yang akan terjadi di fase-fase akhir zaman itu apa saja yang sampean tahu? Ya alhamdulillah panjenengan yang sudah muslim barangkali itu bisa menjadi wawasan atau pembelajaran untuk pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa fase-fase akhir zaman yang sampean ketahui, biar kita itu bisa mengambil suatu pembelajaran sebagai pengingat untuk kita semuanya, khususnya saya sendiri. Kalau dikasih kemampanan jangan lupa berbagi dengan satu-satu yang saudara-saudara itu berbagi ya. Enggak apa yang akan terjadi di fase-fase ini kan baru perpindahan
ibu kota dari Jawa ke Kalimantan. Nah, nantinya itu seperti apa perkembangan di sana atau yang akan terjadi? Ada hal apa di fase-fase akhir zaman? Banyak bencana, Banyak bencana. penyaringan besar-besaran, Hah? penyaringan besar-besaran, Penyaringan besar-besaran. Penyaringan apa itu? penyaringan perbaikan akhlak, perbaikan semuanya. Perbaikan akhlak, perbaikan semuanya. Dan disaring untuk apa? Maksudnya disaring yang seperti apa itu? Untuk menjadi iman yang mumpuni, Untuk menjadi iman yang mumpuni, yang akan berjuang di akhir zaman. Berarti akan terjadi hal besar di bencana, banyak bencana ini. Memang harus terjadi. Memang harus terjadi agar tadi untuk menyaring orang-orang yang memiliki apa, Jiwa-jiwa pejuang jiwa-jiwa berjuang. tapi masih panjang jalan. Masih jauh, tapi inilah era yang akan datang ya, awal perpindahan ibu kota Nusantara ini yang akan kembalinya berjaya lagi seperti di kehidupan Atlantis itu di eranya Panjenengan Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, barangkali masih ada yang ingin disampaikan untuk kita semuanya. Kalau nggak salah itu di berita media sosial itu banyak yang membahas tentang megatrans atau bencana hebat apa mas, lempeng bumi ya. Apakah itu ada sangkut pautnya? Ada fase-fasenya sendiri. Ada fase-fasenya sendiri. Sampai bisa menceritakan? Nggak bisa. Oh iya. Ya sudah, terima kasih Panjenengan sudah memberikan penjelasan yang cukup membuat saya terkejut, dan ternyata Atlantis itu benar-benar ada ya. Tak kira itu hanya sebuah legenda atau dongeng. Berarti zaman ajaib atau zaman canggih itu benar-benar ada. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Game, ada yang mau disampaikan lagi atau cukup sekian? Sudah. Ya udah, terima kasih. Sudah Panjenengan sudah mau hadir di tempat ini. Tidak boleh banyak-banyak. Hah? Tidak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Oh ya udah, terima kasih sampai sudah hadir, telah menyampaikan suatu hal yang sangat luar biasa di sini. Monggo Panjenengan saya persilahkan undur diri. Mau saya bantu atau bisa kembali sendiri? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya harus sampai yang berkasih. Ya, alhamdulillah ini ada hal yang sangat luar biasa sekali di video ini, di mediumisasi ini. Ya Allah alam ya, kita nggak tahu seperti apa. Ya, yang perlu kita ambil pelajaran di sini, kita perlu waspada dan terus membenahi diri kita. Ternyata
perpindahan ibu kota ini bukanlah hal yang kebetulan. Ternyata di era zaman lalu itu ada suatu kerajaan yang sangat canggih, sangat maju, yaitu kerajaan Atlantis. Memang saya pernah baca itu kalau nggak salah, cuman saya juga lupa. Sekilas saja di zaman itu memang peradabannya sangat maju. Saya juga nggak begitu tertarik karena saya pikir itu hanya dongeng. Ternyata sosok tadi menceritakan tentang kehidupan yang ada di sana, di mana mobil-mobil itu terbang seperti itu, hingga para umat di zaman itu lalai dengan Allah sampai Allah murka dan memberikan suatu bencana, memisahkan kepulauan-kepulauan menjadi kecil-kecil itu. Ternyata ya, dan perpindahan ini menjadi suatu kejayaan ingin majunya lagi Indonesia seperti di era itu. Dan semoga saja dengan majunya era saat ini kita semakin maju, semakin canggih, tapi jangan lupa iman kita juga harus lebih kuat, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Jangan lupa selalu berzikir, berselawat dan bersedekah. Kemudian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.